Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardidian atau channel Gado-Gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke, jadi hari ini di vlog gua kali ini gua mau ngomongin tentang apa ya? Sebenarnya gue juga bingung ya mau ngomong apa ya. Jadi ya temenin aja ngevlog apaan terserah. Oke, jadi hari ini gue itu mau ngomongin tentang yang namanya persiapan apa aja sih yang dibutuhkan seorang dubber yang baru akan memulai yang namanya dubbing. Yang pertama sih yang jelas yang kalian perlukan itu adalah kalian bisa baca dulu. Itu udah jelas, harus bisa baca, kecuali kalau misalkan dubbernya anak kecil, memang dibutuhkan peran anak kecil yang memang belum bisa baca, itu emang akan dibantu sama PD-nya ya, tapi masa harus dibantu terus gitu kan. Yang jelas pertama kalian harus bisa baca. Terus habis itu kalian harus bisa membawakan naskah itu dengan intonasi dan juga dialog yang diperlukan. Intonasi dan juga emosi yang diperlukan oleh film itu. Lebih gampang film yang emang udah ada contohnya, jadi kita bisa niru aja apa yang udah ada gitu. Yang lebih susah kalau menurut gua adalah film yang emang belum ada guide-nya. Kayak waktu itu pernah ngisi buat film-film animasi di YouTube. Ada beberapa yang gua isi juga di animasi YouTube. Itu emang lebih enak di kitanya, tapi susah-susah gampang gitu. Kenapa susah-susah gampang? Karena kita harus bisa nentuin emosi dari si karakter itu gitu. Jadi kita kan nggak ada contoh, kita harus bisa ngasih nyawa ke karakter itu, dan itu emang agak susah-susah gampang sih. Tapi kalau dubber yang emang udah sering jam terbangnya udah banyak, biasanya sih dia pertama-tama mungkin masih nyari, tapi kalau misalkan udah dapet sekali, dia akan kayak udah klop gitu. Jadi untuk episode berikutnya dia bakal langsung bisa gitu. Jadi gitu, yang pertama harus bisa baca, yang kedua bisa membawakan, dan latihan yang cukup berpengaruh itu adalah kalian harus membacanya jangan di dalam hati. Jadi keluarkan menggunakan suara dan usahakan buka apa sih ini? Masa di mobil ada nyamuk? Dan usahakan buka mulut kalian, jangan bacanya jangan gitu, oke? Jadi buka mulut kalian biar artikulasinya juga jelas gitu kan, dan menghindari yang namanya kebelibet. Nah, untuk menghindari yang namanya kebelibet, banyak dubber senior yang ngasih saran ke gua, karena waktu itu gua masih newbie dan sekarang juga masih newbie. Sering dikasih tahu katanya suruh baca cepat. Jadi kalian baca buku apa aja. Ini keluar dari konteks nomor 2 tadi ya, yang harus baca dengan intonasi dan juga emosi yang diperlukan. Ini untuk melatih yang namanya artikulasi biar nggak kebelibet. Kalian baca cepat, entah itu buku, entah itu koran, gitu kan. Kalian baca cepat aja, kayak pokoknya gitu dah, baca cepat. Soalnya kagak ada yang dibaca, jadi gue nggak bisa mencontohkan. Kadang-kadang gue juga suka gitu, suka kebelibet juga, apalagi kalau misalkan udah malam nih. Sekarang kan alhamdulillah lagi hektik banget nih, lagi crowded banget. Kadang-kadang di studio yang terakhir udah mulai take-nya jam 9 gitu. Wah, itu udah ngantuk segala macem. Wah, udah kebelibet dah tuh, udah nggak jelas gitu. Jadi yang tips yang ketiga ini, baca cepat, itu keluar dari konteks yang nomor 2 ya. Tapi itu untuk melatih yang namanya artikulasi biar gak gampang kebelibet gitu. Apa aja tadi? Yang pertama harus bisa baca, yang kedua baca dengan intonasi, dan ketiga baca cepat biar gak kebelibet. Apalagi yang perlu diperlukan? Oh iya, sama stamina itu kalian sangat diperlukan jika kalian ingin terjun ke
dunia yang hobah ini. Yang hobah ini. Hai deh. Gitu, jadi kalian perlu menyiapkan stamina, apalagi seperti yang tadi gue bilang, lagi rame kayak gini. Kalian bisa berangkat kayak sekarang, gue berangkat jam berapa nih? Jam 8 pagi, dan nanti pulangnya bisa jam 12 malam dah. Bisa kemungkinan jam 12 malam atau bahkan jam 1 karena lagi ramai banget. Jadi kalian harus bener-bener nyiapin stamina, karena yang gue rasain sendiri, kalau gue ini soalnya tipe orang yang pelor, ngerti pelor kan, nempel molor gitu. Jadi kalau misal udah malam itu, kendala yang gue rasain itu ngantuknya luar biasa. Itu kalau misal teman-teman PD tuh, PD yang di studio terakhir gue yang bisa di Kemang itu udah pada paham tuh. Tapi ada rasa nggak enak juga di guanya. Ya Allah, kasihan banget ini nungguin gue udah lama, terus dubbingnya juga jadi blee karena kebelibet mulu gitu. Karena ya gitu, staminanya udah turun banget. Jadi usahakan kalian siapkan stamina, yaitu entah mungkin dengan multivitamin atau makan makanan yang bergizi gitu kan. Gitu, jadi harus dipersiapkan baik-baik. Dan kemudian nanti kalau yang lain-lainnya sih kayak masalah miking segala macam, itu sih teknik sih. Kalau seiring kalian berjalannya waktu juga bakal paham dengan sendirinya gitu. Jadi itu ya, catat ya. Pertama, kalian harus bisa baca jelas. Kedua, bisa membawakan dialog dengan intonasi dan emosi yang diperlukan. Ketiga, untuk melatih yang namanya artikulasi, kalian harus belajar baca cepat gitu. Oh ya, di video gue juga yang video awal-awal gue juga gue itu salah satu contoh baca cepat. Gue udah ini, ntar gue tempel di sini. Gue tempel buat kalian bisa lihat referensinya gitu. Kayak gitu, itu yang waktu lomba obah tuh. Sama yang keempat adalah siapkan stamina. Dan tentu saja yang paling terakhir, yaitu nomor 5, siapkan ongkos masing-masing. Begitu. Karena kalau di dubbing sistem pembayarannya nanti gue jelasin di vlog selanjutnya. Jadi jangan tetap pantengin channel Hardidian atau channel Gado-Gado, karena kita bakal bahas semuanya di sini. Kadang nge-review, kadang nge-reaction tentang dubbing, terkadang wawancara. Pokoknya ya gado-gado lah, ada sayurnya, ada lontongnya, ada kecapnya. Kasih kecap sih gado-gado? Kasihnya enak ya. Ya begitulah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang udah follow Instagram juga. Insya Allah gue sih bakal respon kalian, baik yang di Instagram ataupun yang di YouTube. Walaupun tidak fast respon, tapi gue bakal usahain ngerespon apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan pengen, bang bahas ini dong, abang bahas ini dong, atau mau bahas apa gitu, komen aja. Kalau misalkan yang wawancara mungkin masih seiring jalannya waktu ya. Soalnya kadang-kadang karena ini dubbing lagi hektik banget, ketemu sih ketemu, tapi waktu gua mau minta buat waktu buat wawancaranya itu agak nggak enak. Karena nggak enaknya kenapa? Karena mereka juga lagi jadwalnya lagi sama-sama padat. Jadi nggak enak aja gitu, dia udah punya janji kemana, ketika bang wawancara boleh ya, gue mau kesini nih, sorry gitu. Jadi agak nahan dulu ya yang wawancara gitu. Jadi buat kalian teman-teman yang punya pertanyaan atau mau bahas apa, langsung aja di komen. Terima kasih banyak yang sudah mendukung. Jangan lupa yang belum subscribe dan komen, like, share kalau suka video ini. Oke deh, tungguin vlog gue selanjutnya. Gue bakal ngebahas tentang sistem pembayaran di dubbing. Jangan kemana-mana ya, pantengin terus. Nanti di video berikutnya maksudnya. Kalau sekarang udah cukup sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.